Selamat pagi, ibu-ibu, pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya. Di rumah saja pasti laku. Eh, Kali ini saya akan melanjutkan eh, kelanjutan materi yang bulan kemarin kita terakhir ketemu, yaitu hiasan rambut, sunggar. Kalau bulan lalu kita bikin tusuk konde ya, seharusnya kita pakai pada waktu Kartinian nggih. Sekarang kita mencoba bikin sunggar, bisa dipelajari dengan mudah sekali, seperti yang pernah kita ajarkan. Tapi untuk yang belum pernah melakukan untuk pembuatan aksesoris ini, bisa kita step by step untuk belajar. Pertama kali saya akan memperkenalkan bahan dan alat yang harus kita sediakan. Pertama-tama yang kita butuhkan, ini yang ada di belakang layar. Ini alat-alatnya, yaitu tang. Tang ini terdiri dari 3 set. Meskipun kita tidak membutuhkan dari salah satu tang itu, kita tetap sediakan karena nanti fungsinya berbeda. Pertama kali yaitu tang potong. Tang potong ini bisa dibeli di setiap toko kerajinan. Kalau di Surabaya ada di Kapasan, toko mini. Yang lain yang kedua yaitu tang jepit. Tang jepit, terus tang bulat. Fungsinya mereka beda-beda. Sebenarnya ada seperti yang saya bawa ini, sebenarnya ini tangnya ini 3-in-1. Bisa dipakai untuk semuanya, tapi kadang-kadang sebagai pemula, kadang-kadang ini posisi tang potongnya ini itu ada di sini. Nanti takutnya karena tidak pernah pakai, ketika menjepit tang itu kawatnya itu ikut kepotong. Makanya untuk amannya, kita kalau memang memotong pakai tang potong. Kalau ini tang bulat, kita pakai tang bulat. Kalau untuk menjepit, pakai tang jepit. Monggo, selanjutnya yaitu bahan-bahannya yang kita butuhkan, yaitu manik-manik yang ada di keranjang eceng gondok itu. Ini sunggar. Sunggar bisa didapat di toko di Minmi, Kapasan, di Meme juga ada, di Kurnia juga ada. Selanjutnya yaitu manik-manik. Manik-manik ini ukurannya ini 10 mili. Manik-maniknya 10 mili. Itu kita butuhkan 20 biji manik yang oval ya Bu ya, karena kita membentuk bunga, kita membutuhkan yang oval sehingga kelihatan cantik. Terus yang untuk tengah-tengah ini tidak selalu kita pakai yang ada kilap-kilapnya. Nanti kita bisa ganti kristal yang biasanya kita pakai. Terus yang ini ya selanjutnya, bahan selanjutnya kita bikin wajib ini yang kita pakai, yaitu kawat. Kawat yang ada di gambar itu kita pakai kawat 0,3, panjangnya kira-kira 1,5 atau 2 meter. Bisa kita lihat pakai ukurannya itu. Untuk langkah awalnya kita masukkan manik-manik oval untuk membuat yang bunga pertama. Pelan-pelan ya Bu ya untuk membuatnya. Untuk yang awam itu kita memang harus telaten. Itu kita pakai tang jepit. Mutarnya nggak usah terlalu banyak, 5 kali putaran atau 3 kali putaran. Terus manik kedua dimasukkan,
dibentuk di sebelahnya ya Bu ya. Terus selanjutnya manik-manik ketiga, membentuk yang ketiga. Pelan-pelan saja, santai saja. Kalau memang yang awam memang butuh ketelatenan. Karena sesuai dengan namanya kerajinan, harus rajin dan telaten. Itu sudah manik, kita menginjak manik keempat. Manik-manik ini tidak selalu harus dari mutiara berat. Pokoknya semuanya berbentuk oval. Oke? Kalau sudah membentuk bunga tadi, baru kita sematkan manik-manik untuk pertanda tengah-tengahnya itu seperti benang sari atau putiknya. Oke. Kalau memasang ini nggak usah dipelintir. Kawatnya kita semat-sematkan saja. Dan kita atur supaya bunganya rapi dan cantik. Ya, sudah kelihatan kan? Monggo kalau yang ada kesulitan nanti bertanya lagi, akan saya terangkan lagi step by stepnya. Lanjut, kita sematkan ke sunggarnya. Kenapa kita pilih yang pojok? Karena kalau sudah terpasang ini kita tidak bisa merubah-merubah lagi. Sehingga kita untuk biar sedikit center dengan yang lainnya, dengan imbang antara kanan dan kiri, kita pakai yang pojokan aja dulu. Kalau sudah kuat bunganya manik-maniknya yang berbentuk bunga, ini kawat yang panjang itu kita sematkan ke pojokan ujung yang satunya itu. Itu kalau sudah kita bikin lagi bunganya. Jadi intinya ini kawat jangan sampai putus. Ya pelan-pelan biar tidak kaku ya Bu ya. Manik-maniknya itu yang berbentuk 5 kelopak. Itu manik-maniknya kita masukkan saja semuanya 5. Jadi kita nggak usah molor-molor lagi. Nah itu pelan-pelan aja. Ini baru ada tingkat sulitnya. Karena apa? Kalau tadi membentuknya itu gampang ya. Nah ini karena kawatnya sudah tersemat di sunggarnya itu, jadi kita hati-hati. Nah, kita pelan-pelan saja. Kelopak ketiga selanjutnya. Ini kelopak tidak harus berurutan dari kanan ke kiri, tidak. Yang penting itu dia bisa membentuk 5 kelopak. Kenapa? Karena kalau kawat sudah nyangkut di sunggar, itu kita intinya itu harus kuat dan rapi. Pelan-pelan saja. Itu kalau terlalu panjang kita akal supaya dia bisa imbang dan membentuk 5 kelopak bunga. Ini pelan-pelan aja. Kuncinya kalau kita pelan-pelan, kita juga melindungi manik-maniknya dari goresan-goresan kawatnya. Karena kalau manik-manik berat Bu, terus terang itu cepat tergores. Kalau sudah tergores, harganya nanti anjlok. Jadi pelan-pelan saja, tidak usah kesusu, pelan-pelan. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah rapi, ini kan kelopaknya masih belum terbentuk sempurna. Ini kita ikat-ikat supaya kelopaknya itu membentuk bunga yang sempurna. Kalau sudah sempurna, kita masukin lagi manik-manik yang untuk putiknya tengahnya. Sekali lagi, yang untuk tengah-tengahnya itu tidak selalu yang seperti saya contohkan. Kita ibu-ibu kalau di rumah tidak sempat beli dan memang ada di Surabaya sudah menerapkan PSBB, yang ada aja di rumah dilakukan. Dipakai ya. Ini langsung disematkan, diikat. Jadi kalau yang untuk yang tengah-tengahnya nggak usah dipuntir-puntir Bu, diikat di
dikaitkan dengan manik-manik yang satunya. Sekarang kita menginjak ke yang ketiga, manik-manik yang ketiga. Setelah itu, oh ini yang ketiga nanti membentuknya. Tolong Mas untuk didekatkan, itu langsung keempat soalnya. Lah ini ya Bu ya, kan tadi dari yang dua, yang dua ini. Terus kita menginjak ketiga. Ini adalah ibu-ibu harus berpikir, mengira-ngira ya Bu ya. Ini kan tadi dua, ini yang satunya harus saya tempatkan di sini, harus tempatkan di sini. Jadi pelan-pelan Bu. Ini yang ketiga. Lanjut yang tadi, gambar yang tadi itu kalau sudah ketiga baru langsung kita menginjak yang keempat, bunga keempat. Bunga keempat, kalau sudah selesai ini, Ibu diingat kalau menjual sunggar, menjual semua aksesoris itu kita harus periksa ya Bu, supaya kawat yang sisa tadi itu tidak melukai rambut kita, kepala kita, apalagi kalau yang sudah pakai hijab ini jangan sampai merusak kerudung, karena belum tentu kerudungnya itu harganya lebih mahal dari aksesorisnya. Kalau kerudungnya mahal, aksesorisnya murah, kalau rusak kerudungnya atau kepalanya kan istilahnya nggak enak ya Bu ya, nggak etis, dan nanti dijamin nanti nggak beli ke kita lagi. Jadi finishingnya, intinya finishingnya ini kita kontrolnya itu kita lihat di yang ini di belakangnya. Apakah ini ada, kan kawat itu kalau sisa kan ada jarumnya ya, kayak jarum ya. Kita lihat, loh ini kalau kita sudah merasa nggak sakit, berarti aksesoris tadi sudah layak jual. Monggo ibu-ibu yang mau tanya silahkan. Karena ini kalau yang sudah mahir mungkin hanya 15 menit atau 10 menit cara pembuatannya, tapi kalau yang masih awam mungkin antara setengah jam sampai 1 jam. Yang penting kita itu harus telaten dan hati-hati. Karena apa Ibu? Karena ini mutiara Cina ini mudah tergores. Nanti Ibu setelah kalau kita sudah 10 kali pembuatan, Ibu bisa mengembangkan seperti ini dengan kristal. Ini pakai kristal. Terus yang ini kita pengembangan seperti bentuk daun. Yang ini memang agak sulit Ibu karena ini lilitannya harus rapi. Jadi nanti kita Bapak bentuk, dan itu nggak harus dasarnya harus pakai ini sunggar, kita bisa pakai tuspin. Bunganya ini, cara bunganya ini ya dipakai di aksesoris tuspin itu juga bisa. Jadi ini bisa dikembangkan ke yang lain-lainnya. Itu saja. Mungkin ada yang mau tanya, monggo silakan. Beli bahannya di mana, atau harga jualnya bagaimana, cara penghitungannya, karena menghitung HPP itu kadang-kadang kita juga riweh ya Bu ya. Monggo silakan. Manik-maniknya ini mungkin saya tambahi, manik-maniknya ini ada berbagai ukuran. Tapi umumnya kalau Ibu memang pinginnya bunganya itu sebesarnya seperti apa, sebesar ini, pakai ini 10 mili. Tapi kalau Ibu kepingin yang agak kecil, ada 8 mili. Ini belinya tidak bijian Ibu, tapi rentengan. Satu renteng itu kalau 10 mili itu harganya 5.000, antara 5.000 dan 6.000. Nanti isinya itu hampir 50 biji. Monggo saya tunggu untuk bertanya. Sekarang sambil menunggu yang bertanya, kita mengukur cara HPP. Cara HPP ngitung ini pertama kali kawat yang kita hitung. Kawat itu ada ukurannya antara 0,4 ada 0,3. Biasanya untuk yang bros ini biasanya pakai 0,4. Terus kalau yang 0,4 agak kuat, tapi kalau
Kali ini untuk yang supaya lentur kita pakai 0,3. Cuma resikonya pakai 0,3 itu dia gampang putus. Tapi kalau kita telaten, nggak terlalu sudah tahu karakteristiknya. Oh, manik-manik ini harus saya pakai tang dulu. Oh, terus manik-manik ini tidak boleh terlalu pakai tang, kita pakai tangan dengan diputar pakai tangan aja sudah bisa, sehingga tidak ada kekuatan yang bisa mutus. Tapi jangan takut ibu-ibu, kalau putus kawat ini kita ada teknik untuk menyambungnya. Cuma yaitu kalau nyambung harus tetap kita pada prinsipnya kita tidak melukai ini di belakang, ini harus halus. Jadi kembali lagi, ini kawatnya itu belinya 1 roll. 1 roll itu harganya 1 ons itu antara 6.000 sampai 7.000. Itu kalau pakai sunggar ya Bu ya, itu bisa jadi antara 70 sunggar sampai 100 sunggar, tergantung kita. Kalau memang yang saya ajarkan tadi 1,5 meter itu bagi yang awam atau takut untuk putus. Tapi kalau yang sudah mahir itu kira-kira 1 meter, 1 meter, 2 lah. Nah, itu kalau 7.000, kalau perkiraan saya itu kawatnya dengan sudah aturan yang pernah kita diajarkan oleh Pak Suti tahun-tahun lalu itu, satu kawat untuk sunggar ini kan sudah masuk ada transportasi, tenaga untuk makan kita kalau lama. Itu satu sunggar biasanya saya kalau ngeset itu sudah saya gulung ini sudah 1,5 meter. Kalau 1,5 meter paling kira-kira 2 depa. Jadi kalau memang dia banyak itu sudah kita rinci Rp1.000. Jadi ini sudah Rp1.000. Terus manik-maniknya ini kan 5.000 kita perkirakan isinya 50 saja, karena itu juga ada uang transportnya, ada uang makannya untuk kita bulatkan jadi 10.000. Kira-kira isinya 100. Jadi kalau kita butuh 20 biji berarti 10.000 dibagi 5 ya. Bagi 5 jadi 2.000. Jadi sudah 1.000 sama 2.000, sudah 3.000. Nah, kalau yang tengah-tengahnya, manik-manik tengah-tengah ini kalau kita beli satuan itu Rp1.000. Jadi, kalau 4 jadi 4.000. Tadi sudah 3.000 ditambah 4.000. 3.000 sama 4.000 7.000 ya. Kalau sunggarnya ini kita perkirakan 2.000. Itu karena sudah ada transportnya ya sama parkirnya atau uang makannya. Jadi 7.000 tambah 2.000 9.000. Jadi modal kita membuat ini itu 9.000. Kalau kita ngerjakan sendiri dengan hitungan 15 menit, ya perkiraan 4.000 lah 4.000 lah untuk ongkosnya ini. Tapi kalau kita bikin banyak, semakin banyak, mungkin ongkosnya bisa, biaya produksinya kita tekan jadi 3.000. Jadi saya ulang tadi, kawatnya ini 1.000 nggih. Terus yang manik-maniknya 2.000, jadi 3.000. Ini tambah 4.000, 7.000 nggih totalnya, sunggarnya 2.000 9.000. 9.000 biaya kita bikinnya 4.000, jadi 13.000. Kalau dengan kondisi seperti ini, kalau saya biasanya menjual dengan di pameran-pameran bisa antara 30.000 sampai 40.000 dengan catatan 1, rapi dan tidak melukai. Jadi kita jenengan perkirakan sendiri tadi biaya produksinya 13.000, kita harga jualnya itu. Aksesoris sangat menguntungkan asal kita rapi. Terus ini berapa harga produknya setelah jadi untuk tadi sudah saya sebutkan harga jualnya antara 30.000 sampai 40.000, bisa juga 50.000. Kita lihat-lihat
orang yang belinya dan kita tempat jualnya. Terus kuncinya unik dan orisinil. Terus perpaduan warna, perpaduan warnanya itu harus kita perhatikan. Jangan warnanya kencreng, kita nggak soft, itu harga jual seperti itu, ya matilah kita. Terus yang kedua, lalu bagaimana cara mengakali manik-manik yang tergores? Ini Bu, saya mengakalinya, ini sebenarnya sudah ada yang tergores. Kita putar ke belakang sehingga yang tergores itu tidak kelihatan di luar. Pasti kita ngerjakan itu kalau kesusu itu pasti ada goresan sedikit. Karena juga ini manik-manik yang saya buat tengah-tengahnya ini itu dia seperti kaca. Kaca kalau ketemu manik-manik ini pasti mesti merusak. Yaitu kita pinter-pinter kita untuk mengakalinya. Kalau mau aman Bu, bisa kita pakai bahan yang agak mahal, itu harga jualnya juga tinggi. Kalau akhirnya kalau yang taraf belajar gitu, itu nanti goresannya banyak. Itu eksekusi terakhir. Kalau kita pingin laku dan disukai oleh konsumen, dia harus dibongkar. Kalau yang sering ketemu saya, kalau yang murid saya yang sudah sukses, rekan-rekan yang sudah sukses, itu kalau berlatih itu sering gagal. Tapi dengan banyak kegagalan dan mau untuk ganti bongkar, saya yakin hasil karyanya selanjutnya pasti bisa. Pasti bagus, pasti mau diterima oleh konsumen. Dan kalau sering berlatih, dia nggak akan tergores juga. Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Ibu, ini nggak harus dari disunggar ya. Nanti kita modifikasi seandainya ini nggak dipasang di sunggar, kita pasang di tusuk konde. Ada kawat namanya tusuk konde, itu juga bisa. Itu lebih mudah. Jadi nggak usah dikait-kaitkan di besinya sunggar ini. Jadi kita bisa atur. Teknik dasar itu semuanya sama. Dari bikin bros, dari bikin sunggar, dari korsase yang seperti bandana yang ada di kepala, itu sama saja. Diupayakan supaya kawat itu tidak putus, karena kawat putus itu perlakuan khusus. Dan dulu karya pertama kali saya untuk membuat ini yaitu choker Bu. Choker itu seperti kayak tiara itu loh Bu. Itu cuma memang harus telaten. Manik-maniknya dari untuk choker itu beragam. Jenengan nanti belajar ini untuk tidak tergores. Dan ini seperti yang saya bawa ini, yang sudah saya bawa ini bisa namanya choker. Choker itu tidak seperti kita keliling, tidak. Hanya biasanya itu kita ada sematan dari kawat untuk seperti kalung gitu. Jadi cantolan di hijab gini. Untuk bikin sunggar ini, teknik ini semua sebenarnya nggak harus disunggar. Untuk sunggar ini saja tidak. Kita kembangkan untuk bros. Bisa bros nanti kayak seperti ini, ini bisa yang kayak yang 5 tadi, kelopak tadi itu disematkan kayak tengahnya seperti ini, itu bisa ditambahi namanya aklirik daun Bu, atau manik-manik lainnya, itu bisa jadi bros Bu. Intinya, ini kan bisa jadi tuspin Bu. Tahu kan Bu, yang tuspin sekarang lagi ngetren itu Bu, yang kayak jarum, yang jarum disematkan, terus ada ininya, ujungnya ada manik-maniknya lagi. Ini kan juga bisa bikin tuspin. Kalau di pabrikan itu enggak ada loh ya. Kayak gini kan tuspin. Kalau tuspin ini kawatnya ini harus hati-hati gitu. Terus kita
setelah apa ini itu apa kalau kita bikin tuspin ya, itu kita sematkan di tuspin, jarum tuspin itu kita bisa beli di tuku-tuku aksesoris ya. Itu bisa kita sematkan dulu, baru dipotong pelan-pelan, baru pakai lem tembak. Kenapa pakai lem tembak? Supaya kalau dipakai tetap perlindungan untuk jari kita ketika memakai atau kerudung yang kita pakai. Jadi nggak terluka. Yang terpenting Ibu, kalau mau bikin aksesoris, satu, utamakan kerapian. Kedua, utamakan untuk keselamatan untuk melukai baik tangan ataupun bahan yang kita sematkan di kerudung atau di baju. Bajunya mahal, kalau aksesorisnya merusak bajunya kan juga kasihan ya Bu ya. Lah, ini bisa dikembangkan untuk choker ya, umpamanya ya Bu ya. Kalau gini, ini kan bisa untuk yang ke choker itu disambung lagi seperti teknik seperti ini. Jadi ini ada kristalnya, terus dikasih choker lagi, dikasih ini lagi, kan cantik ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya kalau aksesoris itu banyak macam. Kita manik-maniknya itu ada yang kalau yang ini ada mutiara berat namanya. Cuma bentuknya beda-beda nanti. Ada yang lonjong, ada yang oval seperti ini, ada yang bulat. Jadi, kalau sementara ini karena harus di rumah saja, ibu-ibu kalau memang di rumah hanya tak ada yang bulat, boleh silahkan. Jadi, cuma memang kali ini memang saya kalau bunga sering pakai yang oval, tapi nggak kalah cantiknya kok nanti. Jadi nanti yang terutama kelas basic yang biasanya ketemu saya tiap minggunya, coba ini ngerjakan di rumah. Kalau sunggamnya nggak bisa beli, bikin aja ragangannya dulu. Baru nanti kalau sudah kondisi ini si COVID-nya 19 ini sudah pulang ke rumahnya, ibu baru nyambung ke sunggarnya. Jadi nggak ada alasan kalau kita ada ini harus diam di rumah. Kita tetap berkarya di rumah. Yeah. Kalau manik-manik yang di tengah ini biasanya itu ini bola dunia kalau biasanya kalau beli. Yeah. Namanya bola dunia. Di kalau di kapasan itu, bola dunia itu macam-macam. Ada yang enggak warnanya putih semua, ada yang warnanya ini hijau, hijau, terus yang saya ini yang pakai kuning ini juga kuning ini. Semakin jenengan beli banyak semakin murah. Tapi tidak harus beli banyak kalau memang budget kita sedikit. Kita biasanya saya nge-share ke teman-teman, beli banyak, ketika pelatihan kita bawa di tempat pelatihan, kita tawarkan siapa yang mau beli patungan istilahnya. Tapi sekarang ditahan dulu untuk patungannya. Kalau memang online kita kirim Gojek, nanti jatuhnya juga lebih mahal. Lebih baik kita tahan diri dulu, kita pakai bahan yang ada di rumah. Nanti ukurannya nggak selalu pakai 10 mili loh ya. Pakai kalau yang di rumah ada yang besar nggak dipakai aja yang besar. Terus tengah-tengahnya itu kalau bisa warnanya agak mencolok. Beda dengan yang mahkotanya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang perlu diperhatikan juga, kita belajar ini komposisi warna. Sambil berjalannya waktu, kita akan tahu penggemarnya kita itu senengnya warna apa. Kalau yang netral, memang saya seneng putih. Karena nanti manik-maniknya kita bisa pakai semua manik-manik. Warnanya yang untuk tengah-tengah ini. Tapi kalau ada requestan dan kita ada rezeki dan ada teman untuk berbagi beli bahan, kita baru bisa produksi berwarna-warna.
J. Yang penting jenengan sering latihan dulu. J. Untuk pemula. Tapi kalau yang untuk yang sudah sering dengan belajar di kelas dengan saya, harus rapi, jangan lupa nanti share di grup. Nanti kalau apa kekurangan jenengan, apa kendalanya, apa teknik-tekniknya, tips-tipsnya, nanti saya akan berikan. Setelah ini nanti ada nomor WA saya, bisa dihubungi untuk konsultasi, dan ke konsultasi semuanya lah, dari bahannya, apa namanya bahannya, terus belinya seandainya di rumahnya ada manik-manik gini apa bisa dipakai, silakan. Saya tidak pernah menutupi tips dan rahasia-rahasia lainnya. Potensi bisnis dari produk. Untuk potensinya sebenarnya kalau ini sasaran saya biasanya itu anak-anak atau anak remaja. Karena anak remaja kan sering berekspresi ya. Memang sasaran saya itu biasanya ke anak-anak remaja. Karena satu, anak-anak kalau sudah kepincut dengan produk, pasti selalu senang sama minta ibunya. Nggak tahulah caranya. Kalau remaja agak bisa ngerayu, tapi kalau sudah dewasa itu kita mengikuti passionnya dia, karena dia nggak bisa. Kalau dewasa kan sudah bisa mengira-ngira, waduh, aku masih butuh ini, butuh ini. Kalau mau beli ini, aku kebutuhan lainnya nggak bisa di ini. Akhirnya dia tidak bisa meminta ke bapak ibunya karena sudah dijatah ya istilahnya. Cara promosi yang cepat untuk ini, untuk biasanya efektif itu dulu, saya kalau bikin sesuatu, entah itu bros, entah itu kalung, entah itu sunggar, biasanya saya pakai dulu. Ketika bikin bros ya, saya bikin pengaji apa ini, kalau ketika saya ada perkumpulan dasawisma, karena saya ibu-ibu dasawisma, ada PKK, ada pengajian RT, ada pengajian di RW, ada di kegiatan di kelurahan, di kecamatan. Terus sekarang kalau kita sudah ada komunitas, itu kita pakai aja tiap hari. Kadang-kadang kalau tidak selalu dipakai di di sini loh ya, kadang bisa di tas. Kalau kita pakai tas polos, kasih sematkan bros, bisa cantik, kita pakai aja. Atau kalau kita kepingin promo, itu kita pegang pengurusnya, umpamanya pengurus PKKRT, pengurusnya itu kasih aja, nggak apa-apa. Ini seperti ini endosan ini Bu, ini dari Bedstone, ini selalu saya pakai. Kenapa? Ini modelnya klasik. Dan satu, karena ini bentuknya kan Semanggi Surabaya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya ini orang Surabaya. Apalagi yang bikin anggota dari pahlawan ekonomi. Ya, ini sangat efektif ketika saya di mana saya lebih sering pakai yang ini karena ada sentuhan semanggi. Padahal kalau di rumah ada bentuk daun, ada bentuk yang lainnya. Tapi karena saya ingin arek Surabaya rek, ya pakai semanggi. Lah itu sebenarnya ini cara jitu. Kadang saya nggak pakai di baju. Kadang-kadang kalau saya pakai dompet kecil yang polos, sudah saya sematkan. Banyak yang tanya. Lah ini kembali lagi kalau yang ini untuk aksesoris ini ya. Sebenarnya semua aksesoris yang lagi ngetren bisa kita terapkan di tekniknya sama aja kok. Cuma ya begitu, satu kuncinya harus rapi, tidak melukai, terus lagi tren, warnanya yang paling disukai atau warna umum. Karena kalau umpamanya ungu ya, kalau ungu masuk ke saya pakai abu-abu sih masih masuk ya. Kalau pakai abu-abu pakai merah, yang nggak seneng warna berani kan ya nggak berani gitu ya. Akhirnya sebenarnya banyak ilmu yang harus kita pelajari, tapi jangan takut. Kalau sudah ikut pahlawan ekonomi, pejuang muda, kita tidak ada batasan antara
guru, antara murid, tidak. Kita harus berbagi ilmu. Supaya apa? Supaya kita rezekinya juga lancar. Karena kita senang berbagi. Yang penting lagi, ini kalau kita bikin seperti ini, kalau yang tadi sunggar, pelintirannya kan hanya sedikit, tidak tertutupi oleh putik tengahnya. Tapi kalau kita sudah bikin bros, bros yang ada kawatnya ini, perhatikan ini. Pelintirannya harus rapi, seimbang dengan yang lainnya. Karena kebanyakan, yang ini, kebanyakan orang-orang itu tidak memperhatikan seperti ini. Detail-detail ini kita perhatikan. Gini, kalau sudah jelas, ini pelintirannya harus sama. Kalau bisa harus imbang juga dengan yang satunya. Kalau yang ketutup sih ketutup nggak apa-apa, tapi tetap intinya harus rapi. Kalau saya namanya kerajinan, harus rajin, harus sama gitu. Lah, ini yang biasanya maaf saya tunjukkan, karena kalau jenengan tidak ditunjukkan itu mesti biasanya nggak perhatian. Ini biasanya ini namanya pin, Mungkin pertemuan selanjutnya nanti saya akan jelaskan, banyak yang harus kita bahas, Kalau pin ini jangan terbalik, karena ini pembukaannya itu kan bukanya seperti ini. Kalau kita pasang seperti ini, biasanya saking bersemangatnya, biasanya kalau kita dalam pelatihan itu, saking bersemangatnya, ya kadang-kadang saya, ayo 10 menit sudah jadi, 15 menit sudah jadi. Bukannya karena saya harus menekan mereka buat kesusu mereka biar bikin ya. Itu karena saya juga harus memperhitungkan seandainya dapat pesanan banyak, kalau kita nggak dihitung waktu, ya nggak bisa memenuhi pesanan. Ini kembali lagi ya. Ini kalau ini biasanya terbalik, ini harusnya dipasang sebelah sini yang ujungnya. Tapi karena ada tekanan, ya kalau dalam pelatihan ini terbalik. Akhirnya masangnya itu nanti seperti ini. Kalau ketika pakai itu seperti ini, enggak bentuk semanggi digantung ya Bu ya kalau begini. Itu hal kecil, tapi itu harus kita perhatikan. Sangat penting. Sisa kawatnya nanti intinya bisa jenengan sematkan di selah-selahnya bros ini, baru ini fungsinya tang bulat ini bisa kita pakai. Jadi sisa kawat itu kita sematkan ke lokasi mane-mane yang kuat untuk goresan. Jadi kita sematkan. Itu intinya, loh ini kan sudah rapi. Tidak ada sisa kawat ini. Terus Bu, aksesoris ya, sekarang kan jarang yang ada KW1 seperti dulu-dulu, tidak. Sekarang banyak yang KW2. Itu tipsnya untuk awet, setelah kita beli ya, semuanya beli aksesoris beli. Itu nyimpannya jangan ditaruh di ini meja rias saja. Tempatkan ini dalam kotak aksesoris, semua aksesoris, dan kalau bisa ada yang gel ya. Kalau kita beli tas, beli sepatu itu kan ada ini kayak bulat-bulat untuk pengawetnya, silika namanya, silika gel. Itu jadi kalau beli barang ya, terus ada silika yang biasanya dibungkus kayak kertas sekotak itu ya, itu jangan dibuang, itu bisa bermanfaat untuk menyimpan aksesoris jenengan. Jadi kalau aksesoris kita rawat, pasti mereka akan awet, nggak ada karat-karatnya. Terus kalau berkarat, jenengan gosok aja, digosok pakai pisau atau pakai cutter ya, dihilangi. Habis itu dikasih kutek putih supaya awet, karena
Eh, kalau yang saya pakai di ini, yang Beatstone ini, ini kan memang dia awet logamnya logam awet sekali ya. Jadi kena alkohol kuat. Cuma yang kalah yang penitinya ini, Bu. Kalau sudah berkarat nggak bisa diperbaiki, gampang, Bu. Jenengan buka aja ininya. Loh, jenengan lepaskan aja ininya. Loh, ini penitinya, penitinya jenengan beli penitinya paling 500 atau 1000 rupiah ini. Diambil ininya aja, langsung disematkan ini, pakai tang lagi. Sudah jadi, sudah dipakai, bisa dipakai lagi. Jangan dibuang aksesorisnya. Uh, ini di luar dari materi yang sunggal ini, biasanya bros itu ya, itu ada triknya juga, Bu. Kalau masang peniti, jangan pas di tengah-tengah. Pasang peniti jangan pas di tengah-tengahnya sini. Nanti kalau dipakai itu bisa turun posisinya. Harusnya 3/4 kita umpamanya kita bagi, kita bagi ini uh, dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4, itu kira-kira 3/4 bagian. Jadi nanti kalau dipakai itu cantik, Bu. Dia nggak akan jatuh seperti ini. Jadi pas. Jadi selain sunggar dan produk yang bisa dibuat manik-manik itu selain bros, selain sunggar, kalung juga bisa, gelang juga bisa, cincin dari manik-manik juga bisa. Jadi, yang jelas manik-maniknya itu sebagai hiasan saja. Tapi kalau cincin itu kita bisa bantu dengan kawat wire. Wire atau kalau gelang pakai kain batik, semuanya manik-manik itu dalam aksesoris bisa kita terapkan. Jadi ibu-ibu kalau sudah ada di rumah ada manik-manik, jangan dibuang, jangan disia-siakan, kreativitaskan ke media yang lainnya. Kalau zaman saya dulu itu manik-manik biasanya pakai tas ya Bu ya, tas manik-manik. Bahannya mahal sekali, lakunya lama, tapi kalau aksesoris bahannya sedikit, kita hanya membutuhkan kreativitas kita untuk berpadu padan dan mengerjakan rapi, itu bisa jadi uang. Biasanya aksesoris itu uh, ini loh Bu, keuntungannya kalau rapi itu bisa 75%. Bahkan saya pernah jual bisa jadi 200%. Pinter-pinternya kita berkarya. Ini Bu, yang penting kalau kita sudah bikin foto ini ya produk. Hal yang utama itu sekarang kalau kita kan sudah online ya Bu ya, kita nggak bisa bertatap muka ya. Itu foto produk. Foto produk kan sekarang sudah banyak di medsos lainnya cara memfoto produk. Yang perlu diingat Ibu, kalau mau foto produk itu satu, ada bahan perbandingannya. Seandainya kalau saya ini ya pakai bros seperti ini. Ini kalau Ibu mau memfotonya ini hanya fokus ke brosnya ini, pembeli kan tidak tahu perbandingannya itu seperti apa. Besarnya apa. Meskipun jenengan sudah cantumkan di promo jenengan ukuran ini. Orang itu kadang-kadang nggak menghiraukan ukurannya itu kalau dia tidak memang tertarik sekali. Kalau hanya sekilas, itu mendingan kalau ibu foto produk, ya sudah foto sama orangnya aja. Ya, jadi kan ada perbandingan. Oh, brosnya segitu ya. Oh, terlalu besar kalau buat saya. Oh, terlalu kecil buat saya. Jadi ada perbandingannya. Nggak usah HP terlalu canggih, banyak lampu, tidak harus. Ya di luar aja, di luar kita manfaatkan matahari, sinar matahari. Tips promosi penjualan partai eceran. Tipsnya sama, kalau dalam kondisi seperti ini,
Kita sering aja pasang status di WhatsApp ada, di Facebook ada, di Line juga ada, dan banyak medsos lainnya. Selain kita kalau kita pergi-pergi kan sudah nggak bisa, mungkin orang sudah dari jauh ya lihatnya, mungkin kayak kita manfaatkan medsos juga ya. Ibu dan ibu-ibu pahlawan ekonomi dan pejuang muda di rumah aja pasti laku, itu nanti ini jenengan tetap berkarya di rumah, tetap berkarya di rumah dengan memanfaatkan bahan yang ada. Nanti tips-tipsnya yang ibu mau tanyakan, silakan WA saya, yang penting ibu tiap hari kalau ada waktu luang bisa memanfaatkan waktunya. Tips-tipsnya semua akan saya berikan, baik untuk ibu hitungan HPP, untuk belinya di mana, cara-caranya, semuanya akan saya berikan. Ibu tinggal WA di nomor saya, nanti. Terus ini Bu, jangan lupa ya, kalau yang bros tadi saya umumkan, hati-hati pemasangan pinnya, ya. Terus yang terakhir untuk foto produk, bisa jenengan share. Saya ada sedikit ilmu, monggo kita bagi semuanya. Mungkin tidak saya aja yang jawab, mungkin teman-teman yang lebih tahu, lebih paham akan memberikan jenengan tips-tips yang tidak membutuhkan biaya yang banyak. Pahlawan ekonomi, pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku.